gangguan mood itu apa, dan apa arti dari depresi, bipolar, dan suicide, dan apa aja penyebabnya dan cara mengatasi. Simak video singkat ini dan kamu akan paham dari gangguan mood tersebut. Gangguan mood adalah masalah mental yang mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Pengidapnya bisa sangat bahagia dan sedih dalam waktu bersama-sama. Seseorang baru bisa diagnosis mengalami gangguan mood apabila mengalami gejala selama beberapa minggu. Penyebab gangguan mood ini bisa disebabkan banyak hal, mulai genetik, lingkungan, dan biologis. Lalu, apa depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Seseorang yang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Lalu, gejalanya apa saja? Gejala yang dialami ada rasa cemas, khawatir, emosi yang tidak stabil, serta rasa putus asa atau frustasi. Lalu, gejala fisiknya selalu merasa lelah, pusing, dan selera makan menurun. Penyebabnya ada beberapa faktor, yaitu peristiwa traumatis, tekanan batin, dan pola pikir yang salah. Lalu, bagaimana cara pengobatannya? Yaitu dengan melakukan psikoterapi atau terapi psikologis, memberi obat antidepresi untuk mengatasi depresi pasien, dan menjalani perawatan di rumah sakit. Lalu, bipolar itu apa? Bipolar adalah masalah kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, dan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ada 6 jenis gangguan bipolar. Apa saja? Yang pertama adalah adanya gangguan bipolar 1. Gangguan bipolar 1 adalah jenis kelainan yang paling parah. Pengidap setidaknya mengalami 1 periode mania dalam hidup. Selanjutnya, gangguan bipolar 2. Ciri-ciri jenis ini sekilas mirip dengan bipolar 1. Bedanya, jenis ini selalu memiliki episode depresi dengan hipomania sesekali. Lalu yang ketiga ada gangguan siklotimik. Gangguan siklotimik adalah jenis yang tergolong langka. Tingkat keparahannya mungkin tidak seperti bipolar 1 dan 2. Yang keempat ada gangguan bipolar campuran. Apabila dokter menambahkan kata campuran dalam diagnosis gabungan bipolar, maka ini artinya pengidapnya mengalami mania dan depresi selama episode yang sama. Yang kelima ada bipolar musiman. Sekitar 25% orang dengan gangguan bipolar memiliki pola depresi musiman. Ini berarti pengidap akan mengalami episode depresi pada musim gugur atau musim dingin. Yang terakhir, keenam, ada bipolar dengan siklus yang cepat. Seseorang mungkin mendapatkan diagnosis bipolar 1 atau 2 dengan siklus cepat. Artinya, mereka memiliki 4 atau lebih episode mania, hiponia, dan depresi dalam rentang waktu 12 bulan. Lalu, apa aja penyebab dari bipolar? Beberapa pakar berpendapat bahwa penyebab masalah kesehatan mental ini adalah ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Selain itu, ada pula ahli yang menyebutkan bahwa penyebab gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. Nah, ada beberapa faktornya nih. Ada faktor genetik atau keturunan, ketidakseimbangan kimia di otak, lingkungan, perubahan hormonal, kemampuan mengenai stres, konsumsi zat-zat psikoaktif, menghidap penggangguan mental, dan perubahan siklus tidur. Terdapat 2 fase dalam gejala gangguan bipolar, yaitu fase mania atau naik dan depresi atau turun. Ketika periode mania terjadi, pengidap akan terlihat sangat bersemangat, energik, dan bicara cepat. Sementara itu, pada periode depresi, mereka akan terlihat sedih, lesu, dan kehilangan minat terhadap aktivitas hari-hari. Beberapa contoh gejala yang termasuk pada fase mania, seperti sangat bersemangat, senang, dan mudah tersinggung atau sensitif, merasa gelisah, mengalami penurunan kebutuhan untuk tidur, kehilangan nafsu makan, berbicara dengan sangat cepat tentang banyak hal yang berbeda, merasa seperti pikirannya berpacu, berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus pada satu waktu. Sementara itu, gejala yang termasuk dalam fase depresi
bisa berupa sangat sedih, hampa, khawatir, atau putus asa, mengalami sulit tidur, bangun terlalu pagi, atau justru terlalu banyak tidur, peningkatan nafsu makan, dan penambahan berat badan, merasa putus asa. Lalu, apa itu suicide? Suicide Crisis Syndrome atau SCC atau sindrom krisis bunuh diri adalah suatu kondisi akut yang merupakan penanda peningkatan risiko perilaku bunuh diri dalam waktu dekat. Sebagian besar pasien yang melakukan bunuh diri mengalami gangguan mental, khususnya depresi. Namun, tidak semua pasien dengan gangguan mental melakukan bunuh diri. Suicide Crisis Syndrome adalah suatu kondisi spesifik yang berhubungan dengan perilaku bunuh diri yang iminen. Suicide Crisis Syndrome mempunyai 5 komponen, yaitu entrapment, gangguan afektif, kehilangan kontrol kognitif. Sindrom ini merupakan kondisi akut yang berkembang dalam hitungan jam sampai hari sebelum perilaku bunuh diri. Faktor pemicu bunuh diri dan cara mengenalinya bagaimana? Kehadiran orang sekitar sangat penting untuk mencegah seseorang melakukan aksi bunuh diri. Pasalnya, kebanyakan orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup merasa bahwa dirinya tidak memiliki dukungan, stres, tidak mampu menghadapi masalah dalam hidup, mengalami kejadian traumatis, atau bahkan mengalami kecanduan, misalnya pada minum beralkohol. Selain itu, kemungkinan bunuh diri juga meningkat pada orang yang sebelumnya pernah atau memiliki keinginan mengakhiri hidup, gangguan kesehatan yang bersifat kronis, hingga anggota keluarga yang juga melakukan hal ini. Ada beragam tanda yang ditunjukkan saat seseorang mulai kehilangan semangat hidup dan mungkin melakukan bunuh diri, yaitu membicarakan soal kematian. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa seorang mulai mengakhiri bunuh diri. Waspadai jika orang di sekitar mulai sering membicarakan tentang kematian, seperti "aku harusnya tidak melanjutkan hidup ini", atau dalam waktu dekat aku akan mengakhiri hidup sendiri. Jika ada orang seperti mengalami tanda seperti itu, jangan nyatanya, perhatian kecil bisa membantu menghilangkan keinginan bunuh diri dan membuat seseorang yakin untuk kembali menjalani hidup. Kamu bisa menanyakan apa masalah yang di tengah dihadapi, minta orang tersebut untuk bercerita, tetapi pastikan untuk tidak menghakimi dan memberi harapan berlebihan pada orang yang tengah mengalami depresi. Atau, jika merasa butuh bantuan ahli, hubungi psikolog atau psikiater. Ajak orang tersebut untuk menyampaikan apa yang sedang dialami. Demikian video singkat pengertian dari gangguan mood, depresi, bipolar, dan suicide. Saya Aprianti, nomor NIM 1221220.